Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Min Arbaina dengan NIM P17410253098. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk pendaftaran pasien baru. Adapun tujuan dari pendaftaran pasien baru, yang pertama itu untuk mendata identitas pasien secara akurat demi keselamatan pasien tersebut. Yang kedua itu untuk mempermudah proses administrasi dan juga penagihan. Yang ketiga yaitu membuat rekam medis untuk pendokumentasian riwayat kesehatan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi hak dan kewajiban terhadap pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja dokumen yang wajib dibawa untuk mendaftar sebagai pasien baru. Yang pertama itu identitas diri, yang dimana itu ada KTP, SIM, atau kartu keluarga. Dan yang kedua itu ada kartu penjamin apabila ibu memiliki kartu BPJS atau asuransi kesehatan seperti swasta. Dan yang tiga itu ada surat rujukan khusus untuk pasien BPJS yang berobat ke spesialis. Apabila ibu sebelumnya dari rumah sakit sebelumnya itu mendapatkan surat rujukan, maka ibu akan wajib membawa surat rujukan tersebut untuk berobat ke spesialis. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur untuk pendaftaran pasien baru. Yang pertama itu ibu akan diarahkan untuk mengambil nomor antrean. Nomor antreannya itu terdapat di mesin yang telah disediakan di depan loket. Yang pertama itu bisa melalui mesin antrean mandiri, yang dimana itu pasien datang ke lobi dan menekan layar sesuai kategori. Ada 3 kategori, yaitu ada pasien baru, pasien lama, atau pasien prioritas. Dan yang kedua itu ibu bisa melakukannya dengan bantuan petugas yang ada di samping mesin antrean. Apabila ada petugas di samping mesin antrian, ibu tinggal meminta bantuan untuk menekan tombol agar tidak terjadi kebingungan untuk mendapatkan nomor antrian tersebut. Yang kedua itu setelah ibu melakukan pengambilan nomor antrean, ibu itu akan diarahkan untuk menuju ke ruang tunggu. Di sana ibu menunggu untuk pemanggilan menuju loket pendaftaran. Nanti nomor loketnya seperti kayak gini ibu. Di sana di rumah sakit biasanya itu menggunakan 2 sistem untuk pemanggilan menuju loket pendaftaran. Yang pertama itu ada sistem pemanggilan otomatis yang melalui audio visual seperti suara rekaman otomatis yang menyebutkan nomor antrean beserta loket yang dituju. Contohnya seperti nomor antrean B25 silakan menuju ke loket H2. Dan yang kedua itu ada monitor display yang dimana kita menggunakan layar besar di ruang tunggu yang akan menampilkan nomor antrian dan menampilkan sisa antrian tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu setelah ibu diarahkan untuk menuju ke loket pendaftaran, ibu akan diarahkan untuk pengisian form, yang dimana di situ petugas akan meminta data diri ibu sebagai pasien untuk didaftarkan sebagai pasien baru. Yang pertama itu ibu bisa melakukan pengisiannya secara mandiri. Petugas itu akan mengenyangkan formulir kertas dan ibu akan mengisi data diri secara mandiri. Yang kedua dengan metode wawancara, yang dimana itu petugas akan mewawancarai bagaimana identitas data ibu sesuai yang ada di KTP. Dan yang keempat yaitu setelah melakukan pengisian form, petugas itu akan melakukan verifikasi data, yang dimana itu petugas akan mengecek kembali dokumen apakah dokumen identitas yang sudah diinput itu sudah sesuai dengan identitas yang ada di KTP. Yang pertama itu petugas akan melakukan pencocokan identitas. Dan yang kedua itu adanya validasi penjamin seperti kartu BPJS atau kartu asuransi swasta lainnya. Yang ketiga itu ada keabsahan rujukan, yang dimana petugas itu akan mengecek apakah surat rujukan tersebut asli atau adanya kepalsuan pada surat rujukan tersebut. Dan yang terakhir itu adanya pencegahan data ganda. Selanjutnya yang kelima itu petugas akan mengarahkan ibu untuk melakukan pencetakan kartu izin berobat, yang dimana kartu izin berobatnya bentukannya seperti KTP, yang dimana di dalamnya itu ada nomor rekam medis dan juga ada kartu identitas berobat. Fungsinya apabila ibu ingin berkunjung ke rumah sakit untuk kunjungan selanjutnya, ibu harus membawa kartu KIB, kartu izin berobat,
agar pelayanannya semakin cepat dan lebih akurat. Selanjutnya, yaitu ibu akan diarahkan untuk menuju unit layanan poli yang dituju, dan petugas itu akan memberikan berkas kepada dokter, dan petugas juga akan menginformasikan langsung kepada ibu poli yang akan dituju itu di bagian sebelah mana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara ibu untuk mendaftar sebagai pasien baru. Yang pertama, pasien datang. Setelah pasien datang, langsung menuju ke antrean yang di depan loket pendaftaran dan mengambil nomor antrian yang telah tersedia, seperti gini. Lalu setelah mengambil nomor antrian, ibu akan diarahkan untuk menuju ruang tunggu dan akan dilakukannya pemanggilan. Setelah melakukan pemanggilan, ibu akan diarahkan untuk ke loket pendaftaran, di mana di loket pendaftaran ini ibu akan dimintai identitas data sesuai yang ada di KTP, SIM, atau kartu keluarga. Dan di loket pendaftaran ini akan menanyakan apakah ibu mau menggunakan jaminan kesehatan berupa BPJS atau asuransi swasta lainnya. Apabila tidak, ibu akan dikenakan tarif yang untuk pasien umum. Dan apabila ibu mempunyai BPJS, ibu akan langsung diarahkan menuju poli yang dituju. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.